Shalom semuanya. Selamat sore. Senang bisa bertemu kembali pada kebaktian sore hari ini. Apa yang masih semangat untuk kebaktian sore hari ini? Katakan amin, haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya untuk Bapak kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan atas hari ini, sore hari ini kami ada kesempatan lagi untuk kebaktian ibadah pada sore hari ini. Kami mau tetap antusias Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, memuji Engkau nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga undang Roh Kudus hadir di sini. Kau merawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum itu ada pengumuman. Umumnya biasa komsel dari hari Selasa sampai hari Sabtu, dan juga ada coming event X-Fair tanggal 24 September jam 2 siang di tempat ini juga dengan berbicara dengan bersama dengan Bapak Ardi Sambalita. Oke, mari kita memulai kebaktian. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Dikatakan mujizat Tuhan itu setiap hari. Ada yang percaya bahwa mujizat Tuhan itu setiap hari? Amin. Saya dari kemarin tuh Tuhan buat terkesima gitu ya kan dengan anak saya. Jadi dia tuh lagi merindukan main drum akustik saudara. Jadi setiap minggu dia akan tanya mami papinya, gitu ya kan, gimana bisa nyobain drum akustik gitu ya kan. Jadi setiap minggu juga kita tuh cari tempat ke toko musik karena secara harga tuh mahal ya kan. Kedua juga nggak boleh main drum akustik di rumah berisik gitu. Tiap minggu kita ke sana gitu ya kan untuk main drum, dan gak ada drum akustik di situ ternyata. Semua elektrik tapi bentuknya akustik gitu ya kan. Jadi few weeks ago kita main juga ke toko musik itu gitu ya kan. Cuma main aja karena sangat mahal sekali harganya. Dan kemudian dia bilang, "Papi nanti minggu depan kita cari lagi yang lain ya." Oke, kita cari lagi yang lain. Cuma untuk numpang main gitu ya. Lama-lama bisa kelihatan bukan kita numpang main gitu ya kan. Kemudian datang ke sini jam 5 sore untuk setup, saudara. Ternyata ada drum akustik di sini. Selama kita bergereja di sini, saya belum pernah lihat drum akustik ada di sini, itu belum pernah, ya kan? Saya pribadi belum pernah ngeh gitu. Jadi kemudian suami saya bilang, Timothy, see, God provide everything that you really desire gitu ya. Apa yang kau desire from your heart, itu God benar-benar profit gitu ya kan. Dan di situ saya realize benar ya, Tuhan itu menyediakan mujizat sebenarnya buat kita tuh day by day, ya kan. Kata Bapak tadi pagi apa? Rahmatnya selalu baru setiap pagi, setiap hari itu selalu baru. Jadi nggak pernah akan sama. Lewat pujian ini, mari kita sama-sama menyadari mungkin something small gitu. Kita ada di tempat ini sehat, that's a miracle for our life, ya kan. Kita yang sudah bekerja, that's a miracle into your life too. Jadi sadari, mari kita menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita datang dengan hormat, menghormati hadirat Allah. Mari kita menyembah Dia dengan bersekutu bersama-sama. Naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan
Bagi yang percaya dan siap berkata, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Siapa yang semangat memuji Tuhan? Lagi. Katakan Yesus mulia. Yesus mulia. Katakan dia kali ya. 1, 2, 3. Yesus mulia. Yesus mulia. Yesus mulia.
seperti kita menyembah Dia. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa kekuatan, tercurah bagiku senantiasa.
Kami percaya kami memuji bersama. Oh
in us, Lord. Kami ingin more into you, Lord. Kami berdoa ya Bapa, kami mau menaikkan syafaat-syafaat yang ada ya Bapa. Saudara, saya persilakan untuk duduk, mari kita bersatu hati di hadapan Tuhan untuk kita bersama-sama bersyafaat dengan hati yang benar. Kami bersyukur Tuhan, kami membawa syafaat-syafaat yang ada ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Kami membawanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk apapun yang terjadi kami mengucap syukur Tuhan. Untuk apapun yang Kau sedang kerjakan atas bangsa ini kami bersyukur ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, yang bekerja pada pusat pemerintahan. Kami berdoa ya Bapa, biar hati mereka ada pada tangan-Mu ya Bapa. Seperti hati di tangan raja dialirkan kemanapun Engkau mau ya Bapa. Kami berdoa Engkau lembutkan. Dan terutama ya Bapa, biar hati yang takut akan Engkau ada atas pemimpin bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa untuk perekonomian yang ada Tuhan. Di tengah Tuhan keadaan bangsa ini kami percaya ya Bapa, mujizat terjadi setiap hari untuk bangsa ini. Kami percaya there's a miracle. Kami percaya ada pembaharuan. Kami speaking blessing for this nation Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya perekonomian dipulihkan. Kami juga berdoa untuk pertahanan yang akan dipulihkan. Kami percaya Tuhan ada suatu kemajuan hari demi hari atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk pendidikan yang ada juga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar anak-anak kami Tuhan berada di tangan yang benar, berada di tempat yang benar Tuhan, bersama dengan Engkau ya Bapa, guru-guru yang mengajar atas bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau ubahkan, biar mereka boleh melihat apa yang benar di mata-Mu Tuhan. Bukan saja apa yang baik, tapi apa yang benar di mata-Mu. Kami tolak setiap pengajaran yang sesat, setiap apapun yang ingin mengubahkan Tuhan wajah pendidikan atas bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tolak semua yang tidak benar, yang tidak baik ya Bapak, yang jahat Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapak untuk bangsa Indonesia yang akan menghadapi pemilu Tuhan. Engkau sendiri yang memilihkan Tuhan, tahu siapa yang terbaik untuk bangsa kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Jokowi beserta pemerintahan yang ada ya Tuhan, biar mereka juga boleh Tuhan sama-sama menyelesaikan apa yang menjadi tugas mereka ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan, biar pemimpin bangsa Indonesia juga menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga speaking blessing untuk Indonesia Tuhan, dan kami percaya ada kemajuan hari demi hari untuk bangsa kami ya Bapak. Dengan keluarga kami yang kami tinggalkan di Indonesia, kami berdoa ya Bapak, Kau tolong mereka ya Bapak. Mungkin di pedalaman sekalipun Tuhan, kami berdoa Kau tolong mereka Tuhan. Bukan hamba-hamba-Mu yang melayani sampai pedalaman sekalipun. Kami berdoa dalam nama Yesus ada pertolongan yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk event yang akan datang Tuhan. Kami meminta 100 jiwa Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ya Bapak. Anak-anak Tuhan, Kau datangkan dari manapun Kau mau ya Bapak. Biar di tempat ini mereka boleh mengenal satu nama Yesus Kristus sebagai Savior di dalam hidup mereka ya Bapak. Mereka datang Tuhan dengan membawa kerinduan. Kami berdoa ketika mereka pulang Tuhan ada conviction yang besar dalam hidup mereka ya Bapak. Terima kasih, dan kami percaya Allah kami Allah Jehovah Jireh. Kami percaya Kau akan menyediakan segala sesuatu full Tuhan. Apa yang kami perlukan Tuhan untuk kegiatan ini Tuhan, untuk Kids Fair, kami percaya Kau sudah memberikannya ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk Pastor Andi Ambarita yang akan berbicara di tempat ini ya Bapak. Lidah pemikirannya Tuhan, bukan perkataannya Tuhan Kau urapi jadi perkataan Tuhan yang men-sharingkan firman yang bermata dua itu ya Bapak. Kami percaya revival di antara anak-anak boleh terjadi di tempat ini ya Bapak. Tanggal 24 kami akan melihat miracle demi miracle terjadi Tuhan. Revival demi revival terjadi ya Bapak tempat ini. Thank you Bapak panitia yang bekerja luar biasa, urapi mereka. Biar sukacita Allah terus melanda dalam hidup mereka ya Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja di tempat kami bertumbuh. Tuhan, kami berdoa untuk Ciri, kami berdoa untuk host. Kami berdoa ya Bapak untuk penuai juga Tuhan, Awastu Tuhan. Oke, juga kami berdoa bahkan untuk The Crown Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, ada di tangan-Mu segala sesuatu yang kami kerjakan biar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Biar hamba-hamba-Mu dipercayakan Tuhan, mereka boleh berlari dengan kuat Tuhan, dengan setia mengerjakan apa yang Kau mau ya Bapak. Urapi hidup mereka di dalam nama Yesus. Kau berkati juga sore hari ini akan bawakan firman-Mu, lidah bibirnya Kau urapi Tuhan. Pengurapan dari Allah turun atas hidupnya, dan biar firman-Mu Tuhan boleh di-sharingkan dengan tepat sesuai dengan apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus, semua yang ready berkata amin, amin, amin. Silakan maju. Terima kasih. Luar biasa ya.
Luar biasa buat teman-teman WL kita, para pemusik hari ini ya. Kita merasakan hadirat Tuhan tuh benar-benar ada di sini ya. Tepuk tangannya mana? Yeay. Padahal tadi saya sebelum datang ke sini saya udah mikirin nih, wah kayaknya saya bakal tegang. Ya pastinya bakal tegang gitu kalau namanya sharing khotbah gitu ya. Pasti ada perasaan nervous gitu ya. Cuman tadi setelah ngikutin worshipnya kita gitu kan ya, itu buat saya jadi badan saya lebih hangat gitu. Padahal benar tadi dingin, tangan saya dingin. Tapi setelah naik lagi ke sini dingin lagi. Udah dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas gitu ya. Cuman ya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kita nggak boleh panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Kalau panas, panas. Kalau dingin, dingin gitu. Tapi saya mau kayak kompor aja gitu. Gaskan bun, kita gaskan, panaskan saja bun. Tapi bukan itu yang mau saya bahas hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang conflict management. Benar, thank you Bapak. Bentar ya, pertama kali pakai benar gini ya. Oke, kita mau belajar tentang conflict management. Saya percaya di sini semuanya pasti pernah ngalamin konflik di dalam hidup. Dan siapa percaya kalau konflik itu membuat kita menjadi lebih dewasa di dalam jiwa dan rohani kita. Ada amin? Amin. Ya. Kita mau belajar dari teladannya Tuhan sendiri, karena Tuhan Yesus sendiri udah meninggalkan teladannya gitu loh. Tuhan Yesus pada saat dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, dia itu memberikan teladan bagi kita gimana sikapnya dalam menghadapi krisis dan konflik. Oke, kita mau sama-sama baca. Gantian deh. Aku dulu deh. Terus gantian ya, satu-satu ya. Biar soalnya panjang, karena kalau saya baca sendiri ya mateng, nanti pada Nina boboin ya. Oke. Di Taman Getsemani, Lukas pasal yang kedua ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah. Ia berkata, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lanjut ya. Yesus ditangkap di Lukas pasal yang ke-22 ayat 49 sampai 50. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka berkata dengan besar sehingga putus telinga kanannya. Ya, sama-sama. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Thank you semuanya. Ya, jadi itu
Itu adalah cerita di mana Tuhan Yesus lagi masa-masa tegangnya gitu. Tuhan Yesus sedang dicari gitu, kayak buronan gitu ya. Terus ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus cara Tuhan Yesus buat dalam ketegangan itu tuh gimana sih sikapnya gitu ya. Nah, pertama-tama yang saya notice gitu, Tuhan itu dibilang juga di sini kan ya, Tuhan itu mendekatkan diri kepada Allah Bapa dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Tadi di Lukas 22 ayatnya yang ke-44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Oke, dikatakan di sini gitu. Tuhan sampai bersungguh-sungguh berdoa itu peluhnya sampai kelihatan titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu kayak gimana coba? Gitu. Apakah itu cuma dibuat-buat aja karena manusia yang lihat kayaknya ketakutan atau mungkin cemas sampai segitunya gitu. Tapi ternyata statement yang ini yang dituliskan di sini itu bisa dijelaskan di dalam sains. Nih, menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sangat tertekan hingga keringatnya menetes seperti darah. Ternyata pengetahuan mengakui bahwa kejadian ini bisa terjadi yang disebut dengan hematohidrosis. Jadi menurut Dr. Frederick Zugip, kepala penguji medis dari Rockland County, New York, hematohidrosis terjadi karena adanya tekanan besar di pembuluh darah. Di sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah yang berbentuk seperti jaring. Jadi pembuluh darah ini mengembang atau bahkan bisa sampai pecah, terus mengalir masuk ke kelenjar keringat gitu. Makanya keringatnya itu menghasilkan darah bercampuran dengan keringatnya gitu. Nah ini penjelasan dari Dr. Zugip. Oke, jadi penyebab terbesar terjadinya hematohidrosis ini karena ketakutan yang teramat-amat dan stres. Saat mengalami takut, tubuh menghasilkan hormon, Pak. Saya masih ingat. Beberapa waktu lalu Bapak ngomongin tentang hormon karena di Komsel sempat bahas tentang hormon ya, Pak ya. Tapi iya benar, di sini hormon juga memang di badan kita itu ada hormon gitu ya. Hormon ini dihasilkan pada saat kita mengalami rasa takut, yaitu hormon kortisol dan adrenalin. Aku udah kayak dokter ya. Kedua hormon ini diproduksi sebagai persiapan saat menghadapi ancaman, sehingga tubuh menjadi lebih waspada dan berenergi. Namun karena sangat ketakutan, dua hormon ini diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi sampai pembuluh darahnya itu pecah gitu. Oke, ini kalau kelihatan, sorry agak kecil karena aku screenshot gitu. Ini kalau misalnya kalau dari HP itu jelas ya, ada darah di sini keluar. Jadi hematohidrosis ini umumnya jarang terjadi dan gak berbahaya sampai menyebabkan kematian. Darah yang keluar itu bisa dari bagian tubuh mana aja gitu. Namun biasanya terjadi pada bagian wajah. Oke. Nah, meskipun Tuhan ngalamin tekanan yang teramat hebat, Tuhan Yesus tetap memilih untuk taat. Jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan situasi itu membiarkan dia untuk menguasai hidupnya. Malah Tuhan Yesus yang menguasai keadaan itu. Dan dalam tekanan dan kegelisahannya, Tuhan Yesus berdoa semakin sungguh-sungguh kepada Allah Bapa. Biasanya kalau kita lagi dalam masalah gitu ya, kita doanya, Tuhan, aku lagi dalam masalah nih. Iya, kita berdoa gitu. Tapi apakah kita berdoanya itu dalam sungguh-sungguh? Atau Tuhan, aku lagi dalam masalah nih. Oh, Tuhan tahulah ya, aku nggak usah cerita. Yaudah Tuhan, kirimin aja siapa gitu, bantuin aku gitu. Atau
ya gimana Tuhan supaya hidupku lebih enak gitu. Capek Tuhan kayak gini ya, dalam masalah juga gitu. Di sini dikatakan sungguh-sungguh loh, bukan hanya semakin sungguh-sungguh, bukan hanya kayak sungguh kayak ya udahlah Tuhan aku udah berdoa, yang penting aku udah berdoa dan cerita sama Tuhan gitu. Jadi itu bedanya ya, Tuhan itu selalu berdoa gitu. Kalau ini lebih sungguh-sungguh lagi gitu. Jadi di dalam kehidupan kita bisa saja kita ngalamin ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, kegelisahan dan lain sebagainya gitu. Tapi semakin takut kita, harusnya kita semakin dekat sama Tuhan, bukan malah semakin menjaga jarak gitu. Dan di dalam 2 Korintus pasalnya yang 12 ayat ke-9 sampai 10, di dalam kelemahan kita itu justru ada kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Amin. Oke, ini kok ada bebek? Oke. Mencari kehendak Tuhan di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu kata Tuhan loh. Jadi Tuhan berdoa dan menutup dengan kalimat ini gitu. Kita sebagai anak Tuhan harusnya punya target dan punya fokus untuk mencari kehendak Tuhan. Dan ini adalah proses pribadi yang sering sekali miss gitu. Beberapa kali sering banget terjadi konflik di dalam kehidupan gitu. Apalagi di dalam diri saya sendiri ya sekarang ini ya gitu. Saya harusnya tahu gitu gimana cara memanage dan menaklukkan hal tersebut gitu. Saya selalu katakan hal ini kepada diri saya sendiri gitu. Bukan kehendakku lah yang terjadi, tetapi kehendakmu lah Tuhan yang terjadi gitu. Karena sekarang teman-teman, kalau saya mau mengikuti kedagingan saya, mungkin saya cuma jadi jemaat yang datang sebulan sekali pada saat perjamuan Roh Kudus, atau pada saat Bapak telepon, Fer kok nggak dateng Fer? Ya kan kalau kayak gitu ya bukan pure gitu ya. Tapi apakah hidup saya itu berbuah kalau saya cuma datangnya sebulan sekali gitu? Apakah hidup saya bisa dipakai gitu? Ya pastinya enggak gitu. Mungkin maksudnya masih jauh gitu ya kalau urusan dipakai sama Tuhan masih jauh gitu. Karena masih ada datang ke gereja ya Pak sebulan sekali. Tapi gimana dengan hasil saya sampai hari ini gitu? Saya bisa di sini gitu, bisa mau sharing firman Tuhan gitu. Kalau bukan karena teladannya Tuhan, mungkin ya saya nggak di sini gitu. Jadi itulah hasil saya memanaging konflik terhadap keinginan daging saya di dalam beribadah dan di dalam pekerjaan juga. Saya tuh lagi ada 3 kerjaan saat ini. Kerjaan saya itu startnya dari jam 5 pagi dan selesainya itu jam 8. Jadi saya harus bangun karena saya harus travel. Saya harus bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi dan sampai jam 8.30. Setelah pulang saya masih harus jadi mama, kadang saya masih harus beres-beres rumah gitu. Kalau bukan karena saya tahu ini kehendaknya Tuhan, mungkin saya hidup saya mungkin udah amburadul ya. Tiap hari komplain sama suami, capek loh saya kerja, pulang masih harus jadi mama, saya kerja 3 kerjaan gitu. Tapi di sini luar biasa sih, saya jalaninya dengan sukacita, saya jalaninya dengan hati yang bersyukur gitu. Syukur Tuhan, saya masih dikasih kerjaan, 3 kerjaan Tuhan, masih dipercaya jadi mama gitu, buat jaga anak gitu. Tuhan tuh ngelihat gitu, kalau sampai Tuhan udah kasih aku kayak gitu, aku percaya gitu, pasti itu Tuhan udah ngelihat aku mampu
Jadi ya udah, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, aku jalani dengan sukacita. Balik nih. Jadi mungkin juga bisa jadi aku bisa bilang gitu loh, aku lagi capek nih, aku bisa aja kayak call sick, aku nggak mau masuk, aku capek, aku habis kerja kemarin seharian terus pulang masih harus urus anak, besoknya aku tinggal call sick gitu. Atau mungkin kalau cewek biasanya kan datang menstruasi ya, itu kan lagi capek-capeknya, mungkin aku tinggal pilih-pilih kerjaan, aku nggak mau yang berat-berat, aku mau yang ringan-ringan aja. Alasannya apa? Lagi datang bulan. Apakah itu memuliakan Tuhan? Apalagi kalau misalnya teman-teman kita tahu gitu loh, kita itu anaknya Tuhan gitu. Dia mah kalau lagi begini mau enaknya aja gitu. Kan kalau misalnya, apalagi itu tanggung jawabnya kita gitu, pekerjaan yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi kita perlu loh minta hikmat agar selalu bijaksana dalam mengambil keputusan, supaya langkah-langkah yang kita ambil itu tepat. Dan dengan mencari kehendak Tuhan, kita akan dibantu dengan Roh Kudus untuk melangkah lebih detail lagi gitu. Terutama dalam memanage konflik-konflik yang bermunculan, baik konflik di dalam diri sendiri gitu ya. Karena kalau konflik di dalam diri sendiri itu agak susah ya, karena kan daging. Jadi perjuangan antara kedagingan dengan keinginan roh itu agak susah diselaraskan gitu. Maupun konflik dengan sesama itu juga konflik yang nggak gampang, pastinya namanya konflik gitu ya, nggak gampang terselesaikan gitu. Apalagi di dalam dunia pekerjaan mudah sekali gitu kita terjadi ketidakcocokan. Terus mungkin dalam pekerjaan, dalam cara kerja, dalam karakter, dalam ekspektasi, dalam komunikasi dan lain-lain gitu. Jadi kesannya kita harus harus mikir-mikir sebelum kita ngapa-ngapain. Karena mikir gitu, capek ya jadi orang Kristen. Capek loh jadi orang Kristen, harus pikul salib. Pikul salibnya apa? Yaitu kesannya kita harus ngalah terus. Terus dibatasi dalam bereaksi, nggak boleh yang kayak sampai gimana gitu ya. Tapi saya ngerti sekarang bahwa Tuhan memakai hal-hal yang tidak baik atau nyaman itu untuk membentuk kedewasaan kita. Dan Tuhan menjadikan hal-hal yang tidak baik atau yang nggak nyaman ini menjadi kebaikan buat diri kita nanti. Amin. Iya. Dalam menghadapi krisis atau konflik, carilah kehendak Tuhan. Jangan memaksakan kehendak diri sendiri. Kita belajar untuk introspeksi diri. Apakah selama ini kita udah di jalannya Tuhan? Berbisnis sudah di jalannya Tuhan? Rohani kita, apakah semuanya itu udah sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Gitu. Oke, lanjut. Poinnya yang ketiga, ini bebeknya. Mengendalikan diri dan berani menghadapi dengan tenang. Ya. Jadi ketika Tuhan ditangkap, tiba-tiba seorang muridnya itu datang, langsung aja gitu, dia potong telinga si pengawalnya itu. Gitu. Tapi seketika itu juga pastinya keadaan pasti nggak terkendali kan. Ini orang lagi lukain seseorang gitu, pasti heboh, wah ini cari gara-gara, dicari masalah nih, ayo gitu kan, pasti udah war di sana gitu. Tapi apakah Tuhan membiarkan itu terjadi gitu? Maksudnya kan Tuhan pastinya tahu gitu loh apa yang akan terjadi, namanya juga Tuhan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba kejadian itu terjadi gitu? Apakah itu doanya Tuhan yang sedang dijawab? Kan Tuhan doa tadi sebelumnya. Tapi apakah itu doanya Tuhan yang muridnya potong langsung telinga pengawalnya? Bukan kan, itu bukan jawabannya gitu ya. Tapi apa ya yang diambil sama sikap Tuhan pada saat itu adalah sikap tenang. Tuhan berkata kepada pengawalnya yang siap berperang, "Siapakah yang kau cari?" Akhirnya pengawal itu berkata, "Yesus orang Nazaret." Terus Yesus jawab, "Inilah aku."
Dan seketika itu pun situasi membaik. Jadi ketegangan udah mulai mengurang, udah mulai stabil, sehingga semuanya udah bisa terkendali gitu. Coba bayangkan kalau sikapnya Tuhan mengalir kayak gitu aja gitu. Mungkin Tuhan mikir, ya udah biarin aja, ada yang bakal bela aku kok, aku Tuhan, aku selalu do the good things gitu. Pasti ada yang bela. Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan biarkan itu dan Tuhan menjadi pihak yang benar dan menang gitu ya kan, pasti Tuhan akan disalibkan dengan julukan apa ayo? Si pemberontak. Dan kalaupun Tuhan kalah, Tuhan akan disalibkan dengan julukan si penjahat. Tapi ini Tuhan mengendalikan diri, dan akhirnya Tuhan disalibkan dengan julukan juru selamat. Nah, pentingnya kita mengendalikan diri pada saat konflik datang. Supaya apa? Supaya kita tetap menjaga kerukunan dan kesatuan bagi sesama manusia. Jadi, kena tuh firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Jadi di sini ada pada saat konflik muncul gitu ya, yang diuji ini nih, pengendalian diri. Gimana cara kita mengasihi lawan? Telat ya ini ya. Oke. Dan di sini contohnya jelas gitu, si pengawalnya itu pas dia putuskan telinganya, si Tuhannya langsung menyembuhkan telinganya gitu. Nih. Tapi Yesus berkata, sudahlah, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yang selanjutnya, melalui konflik yang datang, kalau kita nggak mengendalikan diri, jadinya kita bisa lebih, kalau kita bisa mengendalikan diri, jadi kita bisa mengukur batasan diri kita dan juga mengevaluasi diri secara jiwa, jasmani dan juga rohani gitu. Kita batasannya sampai mana nih, dan kita harus next level terus gitu. Dan selanjutnya, pada saat kita tahu kita harus mengendalikan diri di dalam konflik, kita nggak perlu mengkambing hitamkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Itu sering kalau misalnya, karena kan kita pasti membela diri gitu, dan pastinya nggak gampang gitu buat kayak ditindas, bukan ditindas sih, kayak disalah-salahkan. Siapa sih yang mau disalah-salahkan gitu kan? Gak etis gitu. Oh iya, aku maksudnya kebanyakan orang tuh gak bisa, aku harus stand up, gak bisa, aku harus stand up gitu. Tapi kita harus tahu cara mengendalikan diri gitu. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Ia mengatakan, akulah yang kamu cari. Terus dikatakan lagi, biarkanlah mereka, anak-anak murid-muridnya itu pergi, dan murid-muridnya dilepaskan dan dibiarkan pergi gitu. Dan selanjutnya itu kembali ke misi. Seperti tahun ini, kita punya visi misi ya. Jadi tahun ini bukan sih yang visi misi second mile? Iya. Ketahuan ya. Ya benar, second mile. Jadi benar sih itu saya pakai untuk mengukur diri saya juga gitu. Ini second mile saya untuk berdiri di sini, untuk bisa berbagi, sharing firman Tuhan, itu second mile saya. Karena kemarin saya sempet kayak mikir, aduh gimana udah jadi emak, banyak kerjaan gitu ya. Tapi itu bukan alasan, bukan alasan. Yang ada bener, saya nggak bisa lari dari panggilan. Cik Nur nih, Vero saya jadwalkan kayak gini ya. Oke Cik, siap. Terus harusnya bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Tapi karena saya too much dan persiapannya mepet banget gitu, jadinya saya ini yang harus hati-hati nih. Jadinya dibilang kayak gini, udahlah next time aja, kamu kasih tahu aja tuh ke Cenur next time aja gitu. Dan saya pikirnya, oh ya udahlah Cenur, sorry Cenur, gak bisa. Si Ajen
baru ya waktu itu kita lagi ada transisi karena aja waktu itu masih lagi sakit dan dia minta klingi banget gitu mau sama aku terus gitu. Jadi ya udah aku kasih tahu Cenur, gampang, Cenur bisa aja minta siapa gitu ya kan. Cuman dalam hati gak bisa loh, kamu harus loh. Dan setelahnya Cenur jadwalin lagi. Harus nih, harus jadi, harus maju. Karena saya nggak bisa lari dari panggilan. Saya ngerti, saya tahu gitu. Jadi gimana ya? Pada saat itu mungkin saya lebih ke mengasihani diri sendiri juga kali. Dan itu bukanlah jawaban. Tuhan Yesus sendiri aja loh taat ngikutin firman Tuhan, taat mengikuti kehendaknya Allah Bapa. Sampai di kayu salib loh, sampai mati di kayu salib. Dan dia gak mengasihani diri sendiri, dia malah mengasihi musuh-musuhnya dan lawan-lawannya. Jadi ketika kita mampu menjaga ketenangan di dalam diri kita bisa lebih baik dalam mengendalikan emosi dan mencegah tindakan-tindakan yang impulsif gitu. Berani menghadapi dengan tenang bukan berarti kita nggak merasakan ketakutan atau kekhawatiran, tapi lebih kepada kemampuan kita untuk tetap terkendali dan berpikir secara rasional, meskipun dalam situasi yang sulit gitu. Jadi dengan begitu kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dan elektif dalam mengatasi masalah. Jadi dengan melihat contoh Tuhan Yesus di dalam ayat ini, kita dapat mengambil keinspirasi gitu untuk mengembangkan ketenangan dan keberanian untuk menghadapi situasi-situasi sulit di dalam hidup kita gitu. Jadi saya mau bersaksi nih. Akhir ini nih sering banget gitu loh aku diuji dengan imanku gitu loh. Terutama di tempat kerja, karena kan lebih banyak sekarang ngabisin waktu di tempat kerja, 3 kerjaan gitu loh. Jadi ngalaminnya namanya masalah konflik terhadap orang-orang maupun diri sendiri. Misalnya nih kayak di dunia kerja, sekali kita berbicara dengan teman-teman kerja ataupun sama atasan, terus pembicaranya nggak nyambung gitu, nggak sinkron. Ya di sini kan saya belajar firman Tuhan. Dan saya kembali gitu loh, fokus sama kepada teladannya Tuhan Yesus. Kalau saya udah mau mulai emosi, saya coba untuk tenangkan diri gitu. Saya coba doakan itu. Dan saya coba mulai cari tahu Tuhan maunya apa gitu. Tuhan gimana ya? Mau aku bereaksi kayak gimana? Orang kayak gini mau aku tanggepinnya kayak gimana Tuhan? Ya karena saya udah belajar firman Tuhan sih, saya nggak berdoa secara kayak kusyuk gitu. Lagi konflik, bentar aku perlu 5 menit buat berdoa dulu, kan nggak kayak gitu. Dalam namanya lagi konflik, lagi ngomong sama rekan kerja, tiba-tiba ada hal yang menyinggung, bukan menyinggung sih, tapi hal yang nggak sesuai dengan statementnya kita dan melanggar firman-Nya Tuhan gitu. Pastinya kita lagi mikir gitu, aduh Tuhan gimana ya? Pastinya saya juga mengambil sikap berdoa. Jadi saya mengambil sikap berdoa gitu loh. Saya renungkan dulu, Tuhan mau saya kayak gimana nih gitu. Karena kan ini sebenarnya kesempatan gitu, kesempatan buat saya untuk mewartakan firman gitu, untuk menginjili. Karena rata-rata teman kerja saya itu mereka cuma tahu Tuhan, tapi mereka nggak mengenal Tuhan. Jadi ini kesempatan sebenarnya, dan saya nggak boleh sampai salah, mereka nggak boleh sampai salah persepsi gitu. Yang dimana mereka tahu saya itu anaknya Tuhan, mereka tahu saya punya pemuritan, saya mengikuti pemuritan. Ya kok ya, saya kan ngikutin pemuritan setiap Kamis, sekali promosi ya kok. Ya saya ngikut, mereka tahu saya ngikut pemuritan, saya komsel, saya gereja setiap minggu 2 servis gitu. Tapi kalau misalnya sikap respon saya nggak sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini, Tuhan bilang aduh nak gitu ya kan. Pasti saya harus bilang sama Tuhan, Tuhan maunya gimana? Saya nggak mau mengecewakan Bapa di surga gitu. Tapi ya itu sih, Tuhan
tolong aku untuk bereaksi dengan hikmat. Pimpinan Roh Kudusnya Tuhan itu selalu ada gitu. Jadi gak apa-apa, ini kesempatan saya untuk melatih diri saya. Ingat lagi ke visi yang tadi, dimana dari sini kita bisa minta Tuhan gitu untuk selalu mengintrospeksi diri, untuk selalu mengendalikan diri, untuk selalu mencari kehendaknya Tuhan, untuk selalu berdoa lebih sungguh-sungguh lagi gitu. Dan kita tahu di dalam doa itu nggak harus berdoa secara khusyuk yang tadi seperti saya bilang gitu ya. Waktu kita menghadapi konflik itu pas kejadian ya, sikap hati yang kita ambil itu sikap hati berdoa. Jadi kita komunikasi dengan Tuhan, tanya Tuhan sikap apa yang harus kita ambil gitu. Jadi karena kita mengenal Dia pasti mengirimkan firman-Nya, dan itu lewat aja gitu, lewat aja di otak gitu, atau di hati, atau mungkin di pikiran gitu. Dan ya itu ngikutin teladannya Tuhan itu nggak akan membawa kerugian di dalam hidup, walaupun realitanya kadang nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi nggak apa-apa. Semuanya itu untuk supaya kita dapat menangani konflik dengan dengan hadiratnya Tuhan, kita bisa gitu. Jadi teman-teman, biarlah siang ini kita teguhkan kembali oleh firman Tuhan gitu, supaya kita semakin mahir di dalam konflik manajemen. Tuhan pasti menyertai dan membantu kita untuk berhasil, karena Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita menjadi terang. Amin. Oh, satu lagi kesaksian, ini baru tadi pagi banget. Jadi saya itu udah siapin, tadi malam saya bikin ini sampai jam 2 subuh. Sebenarnya itu udah kelar, tapi saya mau bikin ini lagi, perfectin lagi. Lupa. Padahal ada ini nih. Sorry ya. Itu takeaways. Nah, jadi tadi pagi saya itu udah siapin itu flash disk. Saya udah suruh suami buat masukin benda ini semuanya ke dalam flash disknya. Terus ditaruh, dia udah naruhin, bantuin gitu, ditaruh di samping HP gitu. Tapi saya malah fokusnya ke yang lain gitu. Saya akan berdiri di depan gitu. Padahal ya yang paling penting ya sebenarnya ini gitu ya. Cuman ya harus siap gitu. Diri saya juga harus siap secara penampilan, masih harus siap gitu ya kan. Tapi apa yang saya lakukan penampilan, saya make up teman-teman, make up. Tapi pas udah keluar dari pintu, tutup pintu, lupa apa? Gincu. Saya udah pakai ini loh, eyeshadow loh. Saya bilang, aduh beb, udah kita udah telat, cepat. Beb, saya udah pakai ini, tapi lipstick belum. Teman-teman, kalau kita cewek ya, lipstick itu paling penting. Kalau ini sama ini nggak dipakai nggak apa-apa, lipsticknya masih kelihatan cantik gitu. Tapi saya ini udah on, tapi lipstick nggak ada. Ya ampun, sama aja kayak orang baru bangun tidur. Ya. Terus sampai di sini, terus di perjalanan saya mikir gimana, suami udah, kamu ya dari tadi begini. Aduh, ini konflik. Aduh Tuhan, gimana saya harus merespon Tuhan? Suami. Iya, udah deh, nggak usah pakai gincu deh. Coba saya cari yang lain, mungkin saya beli jus pomegranate nanti pas lagi break gitu ya. Nggak sempet karena tadi udah jam berapa gitu, nggak sempet. Ya udah deh, pucet deh Tuhan. Yang penting ini semua masuk ya ke dalam firman, ke dalam diri. Amin ya, amin. Dan puji Tuhannya, pas nyampe ke sini saya tadi kan saya kirim ke emailnya si Ci Fani, kirim dah pakai WhatsApp kalau nggak salah ya. Terus nggak bisa dibuka, waduh Tuhan gimana nih, mateng dah. Terus akhirnya pas dibuka itu bisa, tapi pakai emailnya saya, tapi komputernya agak lambat dikit ya. Dan ternyata ada PR buat Ci Lucy. Ya ampun Vero, udah kerja sampai jam 2 subuh masih ada PR besoknya buat orang lain lagi. Itu fontnya terlalu kecil, katanya nggak bisa dibaca nanti. Tapi puji Tuhannya ya, puji Tuhan sih baik ya.
Kalau saya bawa flash disknya dan saya bawa laptopnya, mungkin saya cuma baca hari ini teman-teman. Mungkin saya cuma berdiri di sini cuma baca doang karena keenakan, udah ditulis sama saya semuanya. Tapi ya karena saya nggak bawa itu semua, mau nggak mau saya harus bolak-balik ke setrikaan di sini teman-teman. Ya sekian dari saya, terima kasih ya, terima kasih. Semoga nggak ngantuk ya. God bless you guys. Wah, luar biasa. Aduh, Vero. Memang kalau mau bawa khotbah itu, mau sharing khotbah itu ada aja kejadiannya. Jadi mesti dibiasain supaya terbiasa dengan hal itu, gitu ya. Jadi di awal-awal saya mau khotbah juga sama tuh di Indo. Kenapa sih sebelum khotbah tuh mesti aja ada problem segitu, mesti aja ada apa things happen gitu. Ya memang kita itu mesti cakap mengatasi konflik, dan konflik itu bisa macam-macam. Masalah bisa bikin kita konflik, benar ya? Udah jelas banget kalau masalah mah. Berkat bisa bikin kita konflik gak? Mau tolong teman-teman petamburan, teman-teman petamburan, maju sebentar aja. Petamburan, ada Jessa, ada siapa? Fendi, Ray nggak komplit. Nah teman-teman deh, Perry, Jessa, James, Fendi, sama Lius, boleh nggak maju ke depan? Kita mau simulasi konflik. Ya, saya bisa bikin konflik sebentar lagi. Mau coba-coba cari gimana cara mengadu domba mereka di berlima. Oke, coba berjejer di sini dah. Ngadep ke saya gitu ya. Nah, sesuai urutan aja. Saya mau kasih satu berkat ya. Enggak, siapa aja pokoknya. Saya mau kasih satu berkat. Sini, boleh berbaris gak? Baris, jadi ketahuan urutannya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah kalau misalnya ini ada satu handphone yang saya mau kasih, misalnya gitu. Ini kira-kira cocoknya buat siapa? Buat Fendi. Oke, buat Fendi. Kenapa buat Fendi? Makanya serem sama mukanya sama. Ini serem sama mukanya sama. Coba nih Fendi nih pegang. Buat dia, oke nggak kalau buat dia? Yang lain setuju nggak? Jujur, setuju. Jangan HP, karena HP saudara bisa beli sendiri. Kalau yang satu ini adalah PR. Siapa duluan? Berkat ya, berkat benar ya, blessing ya. Kira-kira siapa duluan? Saya. Kenapa mesti Eri? Kenapa? Iya, tapi kan mesti kasih tahu alasannya kenapa kenapa gitu. Kira-kira gimana? Berhaknya kenapa? Kalau saya tahu kenapa saya mesti kenapa Tuhan kasih saya PR, karena saya mesti kerja lagi 5 tahun di sini. Karena saya mesti melayani Tuhan lagi 5 tahun di sini. Gitu. Kalau menurut Perry gimana? Jangan kabur. Mau ambil mic. Jadi kira-kira kenapa Perry? Kasih mic dulu. Kalau nggak bisa jawab ya kasih orang lain. Ayo nih, saya nggak punya waktu lama nih Perry. Jawab apa yang ada di otak langsung gitu. Yang saya butuh karena buat kedepannya, kehidupan selanjutnya. Gitu ya, butuh ya. Yang lain setuju nggak kalau Perry duluan? Ambil. Setuju nggak sih? Jangan setuju tapi dongkol nih. Ambil, mau pulang. Oke, sekarang kalau saya punya satu, tolong misalnya saya punya satu kategori yang datang duluan, ayo urut 1, 2, 3, 4, 5, langsung cari posisi. Perry di sini. Ayo. Oke, gini ya. Kalau kasih begini dulu, nggak ada konflik dong. Nggak ada konflik kan? Duluan dong. Boleh dong dia duluan. Boleh kan? Jessa nggak keberatan kan? Tidak. Kenapa? Karena datangnya memang belakangan kan? Iya.
Tuhan tahu kapasitas kita. Karena kita tahu waktunya dia datang duluan, sehingga nggak ada konflik. Kalau Jesa nggak tahu dia datang duluan, Jesa bisa konflik nggak? Kalau tidak tahu. Iya. Bisa. Benar ya? Oke, ini udah tahu. Oke, sekarang diurutkan ya. Ferry belum punya istri lagi. Oke, sekarang gini. Siapa yang kira-kira ini ada satu barang dikasih kepada yang paling rajin setup alat musik? Coba diurutin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kayak begini, Fendi, oke, dapat. Oke. Ada yang ngiri? By the way, jarak dari PR1 ke PR yang kedua tuh bisa jauh. Bapak itu dengan saya jaraknya kira-kira 5 tahun kayaknya. 5 tahun. Dari saya ke yang selanjutnya ini udah 7 tahun belum. Jadi kalau sekarang Fendi mungkin bisa jadi 5 tahun lagi, mungkin bisa jadi setelah itu 7 tahun lagi, mungkin, nggak tahu ya. Gitu. Kira-kira setuju gak nih kalau Fendi duluan? Kalau Fendi duluan? Enggak pasti ya. Udah mulai susah nih kan? Fendi, kubunuh kau. Kira-kira gimana? Jujur. Udah mulai ada konflik kan? Berkat loh, ini berkat loh, berkat bisa jadi konflik. Lius diam aja, Lius. Kan paling terakhir kan. Saya dihantam sama anak perkampuran. Bener ya? Susah ya kadang-kadang dia. Jadi Tuhan tuh susah loh, ini baru 5 loh. Ada yang mau jadi Tuhan, saudara? Kasih satu kategori aja deh. Kategori apa aja terserah, biar mereka ngurutin diri. Berkat mau dikasih kepada 5 orang ini. Ayo, apa aja, anything. Kategori bisa macam-macam. Karena kalau Tuhan bisa mau kasih sesuatu, dia punya alasannya, dia punya rancangannya, dia punya tahu kenapa dia mesti begitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu based on pengertian, berpengertian, enggak cuma asal wah dia gini. Ayo apa? Contohnya? Yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi pertama. Yang pertama jadi terakhir, oh itu kurang apa? Maksudnya kurang, gitu, susah. Yang describe-nya gampang gitu, coba. Tahu mana yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Anaknya paling banyak, ayo urut dari depan dan belakang. Satu setengah ya dari dua, 1,5. Anak 2, sini 2, urut 2. Ya. Oke. Coba gitu. Boleh begini, boleh? Boleh. Hah? Begini enggak? Enggak ya? Ya umur masih panjang kok ya, benar ya? Harusnya enggak apa-apa kan gitu. Dapat 5 tahun kemudian, 7 tahun, enggak apa-apa ya? 12 tahun kemudian ya. Oke, sekarang yang kira-kira istrinya paling rajin berdoa buat Tuhan, suamiku Tuhan sedang berjuang di luar negeri, Tuhan Yesus, Tuhan biar dia bisa dapat percepatan Tuhan. Kira-kira Bang James. iya. Ini nggak mau rubah posisi nih. Hah? Istri dan 2 anak saya. Sudah tahu kapasitas masing-masing ini ya? Oke. Kabar saya 4 orang, doanya kencang kok itu. Doa yang bersungguh-sungguh. Udah keluar darah belum tadi? Belum. Itu lewat video call. Oke, sekarang ini ya, masih mau ini gak? Yang mati duluan? Aduh. Hei, murid-murid itu mati belakangan. Tuhan Yesus mati duluan, benar gak? Tuhan Yesus duluan, Saulus, udah semua. Saulus tadi siapa? Stefanus mati, Yohanes mati. Yohanes belakangan sih. Wah, semua pada mati. Tuhan Yesus mati duluan. Berkat nih. Masih mau gak? Masih mau di sini?
Nggak mau di sono? Sebenarnya enggak. Jadi yang kalau Sandy jadi boleh punya pilihan. Siapa dulu yang mau diajak mati dulu? Ferry. Marah nih dia salah habis ini Ferry. Giliran mati gue duluan. Ferry mau boleh. Dapat tiang duluan tapi mati duluan. Percuma juga sih kok. Soalnya ini udah berguna juga nanti. Saya belum punya anak, belum punya istri. Oh jadi ini nggak mau nih? Jadi siapa? Karena buat siapa nanti kalau saya mati? Lumayan, nggak bayar sekolah, nggak bayar, lumayan loh. Tapi kalau mati duluan kan, misalkan hari ini dapat besoknya mati. Emang bener juga sih. Susah ya, jadi Tuhan tuh susah ya menentukan. Tapi sebenarnya kalau kita mau manage konflik itu, kan ini bisa aja nih ribut di antara semuanya. Kalau Fendi, enggak, pokoknya mesti Fendi dulu, habis itu Jessa, habis itu Dius, habis itu James, baru gue, karena gue mau yang terakhir mati gitu. Gitu. Gimana caranya Ferry untuk nggak sebel sama dia? Banyak orang sebel sama Tuhan karena kok yang dikasih dia duluan, kan aku lebih rajin. Padahal kategori Tuhan belum tentu berdasarkan rajin. Benar ya? Kategori Tuhan itu bisa irisan ini dan irisan itu dan irisan itu Tuhan plak kamu dulu gitu. Siapa yang paling tulus kalau mau pelayanan di sini? Bisa urut 1, 2, 3, 4, 5 yang kalau datang ke gereja ini tuh pelayanan tuh nggak kok wah kok Iwan harusnya gue bisa kemana gitu. Sini. 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira yang paling tulus yang mana kalau pelayanan? Ngaku deh. Ada yang berani maju gak di sini? Kan tulus dari dalam hati kok, nggak pernah ditunjuk itu orang. Saya mau kasih tahu ya. Satu hal yang saya jaga dari Indonesia datang ke sini adalah ketulusan hati. Menurut saya dapat itu karena ketulusan hati saya melayani. Menurut saya, selama 15 tahun saya di sini, saya cuma punya ketulusan hati, dan itu Tuhan hargai itu dengan kesungguhan hati. Saya itu baru bisa tulus, belum bisa cerdik. Kalau saya sudah tulus dan bisa cerdik, mungkin hari ini saya jauh lebih berkelimpahan. Menurut saya itu belum mengupayakan diri saya untuk secerdik ular, tapi saya jagain hati saya. Jangan sampai saya nggak tulus. Menurut saya 15 tahun ini, 25 tahun saya melayani Tuhan, ketulusan hati saya pegang banget. Tuhan, kalau ada orang lain diberkati Tuhan, aku harus senang. Tuhan, kalau ada orang lain nggak mau ngambil parts ini, aku mau ngerjain ini dengan tulus hati. Tuhan, kalau aku ngerjain apa-apa gitu, yang lain nggak ngerjain, aku mesti ngerjain ini dengan tulus. Menurut saya salah satunya yang saya dapat adalah dari situ. Jadi ketulusan hati penting menurut saya gitu. Jadi kalau kita nggak tahu masalahnya, Tuhan punya kategori apa untuk memberkati sesuatu. Kalau masalah ya harus kita tanggung, harus kita beresin masalah itu. Konflik itu harus kita beresin. Cuma kadang-kadang ada hal yang kita nggak tahu. Nah ini parts untuk mencari kehendak Tuhan di bagian yang kedua tadi. Aku mesti cari kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan buat aku adalah aku mesti lihat dia senang dulu. Aku mesti lihat abis itu dia senang, abis itu dia senang, abis itu dia senang. Baru terakhir kali aku yang senang. Aku mau sepakat dengan Tuhan. Kan itu keputusan Tuhan. Kan itu kan maunya Tuhan. Aku sepakat. Kalau yang lain dapat kerjaan dulu, dapat kerjaan lebih bagus, dapat kerjaan lebih bagus, baru Ferry yang terakhir dapat kerjaan yang lebih bagus. Kalau itu kehendak Tuhan, harusnya aku sepakat sama Tuhan. Make sense gak saudara? Kalau yang lain sudah mengupayakan ini, udah mengupayakan yang itu. Setelah itu kalau Tuhan maunya, aku belakangan. It's fine, it's okay, karena aku mau sepakat dengan kehendak Tuhan, keputusan Tuhan. Nah disitulah konflik mengenai berkat ini bisa reda dan kita bisa sepakat. Enak loh ternyata ngelihat orang lain seneng, enak gak?
Ferry sebentar lagi bisa senang. Kenapa? Karena Fendi bisa dapet PR. Senang gak? Senang. Ferry sebentar lagi bisa senang lagi. Kenapa? Karena Jesa dapet PR. Udah 2 orang nih senang nih. Ferry udah 2 kali senang nih. Ferry bisa senang lagi sebentar lagi. Kenapa? Karena teman Ferry, teman seperjuangan, Rius. Sudah mulai cemberut. Ferry bisa senang lagi. Kenapa? Karena satu teman Ferry lagi, James. Oke ya. Terakhir kali Ferry mati. Kita bilang mati adalah keuntungan, benar nggak? Tapi dalam hidup ini, walaupun kau nggak dapat apa yang kau inginkan, kamu bahagia melihat teman-teman kamu dapat. Yang kedua, kamu ketemu sama pencipta kamu, nggak senang apa itu? Kadang-kadang apa yang kita inginkan, itu belum tentu apa yang Tuhan mau buat kita, benar nggak sih? Kalau kejadiannya kayak gitu, udah I'm happy for my friends. Aku nggak apa-apa, hatiku nggak hamil, hatiku nggak rusak, hatiku I can handle it. Aku bisa mengendalikan diri. Poin ketiga tadi tuh. Tapi kalau Tuhan kasih juga, well, finally kita bersama-sama mengerti bahwa Tuhan itu semua adalah rencana Tuhan. Mengenai siapa duluan, it doesn't matter anymore. Karena setiap dari kami menjagai hati kami. Siapa duluan yang dapat, I'm happy for that man. Siapa dulu lagi yang dapat, I'm happy for that man. Mungkin orang itu lebih membutuhkan dari saya. Yang Tuhan tuju adalah mungkin itu. Bisa get the point gak? Sehingga di antara kita tidak ada roh persaingan, dan sehingga di antara kita tuh bisa sama-sama maju, bisa grow. Otherwise, berkat aja bisa jadi masalah. Benar gak? Berkat loh. Berkat itu kan harusnya bikin orang senang, tapi berkat bisa jadi masalah. Gitu. Apalagi masalah kalau berkat aja bisa jadi masalah. Jadi nggak apa-apa kan? Enggak. Well, kita nggak ada yang nyobain. Baru mati dulu. Lo ganteng begini. Well, terima kasih ya semuanya ya. Hopefully bisa jadi apa? Itu baru beberapa kategori. Ada banyak sekali kategori yang sebenarnya Tuhan punya. Menurut saya, boleh nggak saya bilang gini? Menurut saya, apa yang saya terima hari ini itu adalah karena saya jagain hati. Ketulusan itu. Saya nggak punya skill, talenta macam-macam, nggak punya. Saya berusaha ngembangin diri, yes. Tapi menurut saya satu hal, dan itu selalu dikonfirmasi di dalam apa ya, di dalam retreat demi retreat, itu selalu perkataannya gitu. Tulus, kamu melayani, tulus, kamu melayani, tulus, kamu melayani, tulus, kamu melayani, tulus. Gak ada yang bilang, kamu pintar pelayani, kamu pintar melayani, kamu pintar khotbah. Gak ada yang bilang gitu. Saya merasa bahwa saya mesti terus banyak belajar khotbah. Tapi satu hal yang saya jagain banget, Tuhan, aku gak cerdik seperti ular Tuhan. Gak bisa bikin itu kan cerdik itu, wah excellent banget gitu. Tuhan, aku mau tetap tulus aja deh Tuhan. Cerdik. Belakangan deh Tuhan, aku tambahin sedikit-sedikit Tuhan. Jangan sampai bodoh-bodoh amat. Aku mau tambahin sedikit, belajar sedikit-sedikit. Tapi jangan sampai ketulusan ini jadi berkurang karena satu atau dua. Menurut saya 7 tahun yang lalu kami dapatkan itu. Nah teman-teman, ayo. Kalau kita bisa punya skill, happy ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu. Well, itu tandanya kita mulai sudah siap diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau selesai dengan jam ibadah kita. Gak apa-apa ya kita tambah-tambahin kayak begitu ya. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua. By the way, thank you buat Vero yang sudah siap firman Tuhan hari ini. Terus maju, mesti banyak jam terbang, mesti banyak latihan, mesti banyak dengar-dengaran sama Tuhan supaya bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin ya. Jadi jangan sampai marah kalau ada siapa duluan yang khotbah, kok aku belakangan khotbah, kok aku ada loh di teman-teman kita yang marah. Kenapa? Karena kok dia dapat khotbah duluan,
Bukan di sini, nggak di sini. Dua-duanya di tempat lain, tapi dua-duanya ini konflik. Karena kok dia udah bisa dipercaya khotbah duluan, kok aku enggak gitu. Ada yang kayak begitu. Kok dia sudah main musik duluan, kok aku enggak. Kok dia sudah dapat tanggung jawab ini duluan, kok aku enggak. Yang kayak gitu kadang-kadang bisa. Kok ini baru, tapi sudah bisa begini. Kok ini udah lamaan, tapi kok nggak begini. Well, sekali lagi kita mesti pintar manage hal itu. Kendalikan diri kita. Cari kehendak Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Jangan-jangan umurnya dia lebih singkat, sehingga dia dikasih duluan. Jangan-jangan waktunya dia nggak banyak, jadi dia dikasih duluan. Kan kita nggak tahu umur seseorang, benar gak? Jangan-jangan pergumulannya dia lebih berat, sehingga dia dikasih penghiburan lebih dulu. Teman-teman yang tadi 5 ada di sini, kalau kategorinya begini, siapa yang lebih mengalami sakit hati di masa anak-anakmu, di masa kamu jadi anak-anak? Karena ada anak-anak yang di-abuse oleh orang tua, di-abuse oleh paman, di-abuse oleh kakek, di-abuse oleh macam-macam gitu. Dari kecilnya sudah mengalami banyak hal, miserable life, masih kecil. Boleh dong Tuhan memberikan penghiburan lebih cepat kepada orang itu, benar gak? Make sense gak? Cuman kita kan cuma punya, kan aku datang duluan, kan aku lebih senior daripada kamu. Kadang-kadang kita salah menilai. Tuhan punya pertimbangan sendiri. Dari kecil Tuhan sudah diingat dia, Tuhan sudah tahu dia. Kita baru tahu ketika kita di sini. Make sense ya, saudara ya? Kembalikan kepada Tuhan. And happy dengan keputusan Tuhan akan menjauhkan hidup kita dari konflik. Saya belum pernah ribut sama seseorang 15 tahun di sini. Belum pernah ribut sama bapak, belum pernah ribut sama ibu, belum pernah ribut sama mami, belum pernah ribut sama Om Yong, belum. Sama Yuki pernah gak ya? Kalau ada ribut pun hari ini kita masih bisa ketawa, benar gak? Teman-teman mesti bisa handle konflik dengan baik. Banyak hal yang kita nggak tahu, makanya itu kita perlu bawa itu ke hadapan Tuhan, cari kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Teman-teman, kami berdoa supaya kalian bisa terus ketemu panggilan. Dan doa PR-mu itu sebenarnya doa kami juga. Kita senang, kita sudah terbiasa enak main musik sama-sama, main ini sama-sama, melayani sama-sama. Kalau itu memang rencana Tuhan, kita sepakat doa sama-sama. Benar gak saudara? Kita bertumbuh sama-sama. Satu yang saya punya jurus ini, yaitu ketulusan hati. Kalau saudara mau belajar cerdik, belajar dari pastor-pastor yang lain. Kalian bisa dapat 2 jurus itu. Wow. Ayolah kita sama-sama maju. Kalian gak jalan sendiri, kita jalan sama-sama. Sampai nanti Tuhan taruh berkata itu. Oh, Fendi duluan ah. Oh, habis itu Perry ah. Oh, habis itu yang lain lah. Habis itu yang lain lah. Kalau kayak begitu gereja akan seru banget dan asik tuh. Karena gak banyak konflik, gak banyak hal yang terjadi, tapi rencana Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Ku kagumi cara Tuhan, karena sebenarnya cara Tuhan itu luar biasa kalau kita mengerti. Ya, bisa turun gak? Naik banyak tuh. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku.
Di titik terendahku kau hadir mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku, ku tahu tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap firman-firman yang sudah Engkau taburkan Tuhan. Kami percaya nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya ada rencana besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami belongs to You Lord alone. Kami mau sore hari ini ya Bapa membawa berkat dari-Mu Tuhan, firman-firman-Mu itu biar menjadi Tuhan rema yang baru di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami boleh memperoleh paradigma yang baru juga untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu yang sudah berbicara di tempat ini, urapi Vero, urapi juga Pastor Iwan, pakai mereka extend the capacity to enlarge Tuhan Your kingdom in this world. Thank you Jesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Amplop sudah ada di kursi. Kita mau nyanyiin lagu biasa ya. Jadi offering, oh ya teman-teman, sebentar lagi kita akan kids fair. Jadi saya ingin memberitahukan untuk mengajak tetangga yang punya anak, gitu ya kan. So 100 orang yang kita minta sama Tuhan untuk memenuhi tempat ini, dan flyer-flyer sudah ada di WhatsApp group, bisa nanti akan coba di print untuk disebarluaskan. Tapi melalui WA juga sudah ada. Kita percaya ya bahwa Tuhan memakai event apapun untuk menjangkau jiwa anak-anak kecil. Dan kalau kita look back, kita percaya bahwa banyak pribadi-pribadi dalam hidup kita juga sudah membawa kita kepada Tuhan dari kita kecil. Ada amin? Amin. Jadi jangan berpikir ngajar anak kecil itu aku nggak perlu repot. No. Di mata Tuhan anak kecil aja diperhitungkan. Ya. Jadi semangat, tolong kasih tahu teman-temannya, sebarkan dan percaya
Tuhan pasti membawa 100 anak di tempat ini, amin. Amin. Dan tadi juga Puspa beroleh beberapa hadiah-hadiah yang masih bisa, yang baru ya kelihatannya gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih punya hadiah-hadiah baru buat anak-anak boleh dibawa gitu ya kan. Dan juga yang mau menabur silakan di rekening akun gereja boleh, ke bagian bendahara juga boleh langsung. Ya Tuhan memakai Kidscare untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Mari kita mau sama-sama membawa persembahan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur juga untuk finansial yang ada Tuhan. Kami membawa kembali Tuhan berkat yang sudah Tuhan percayakan ke dalam tangan-Mu. Kau rapi tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Kau rapi ya Bapa secara finansial, dan kami memperoleh paradigma yang baru, dan biar kami mempunyai hati yang memberi ya Bapa. Terima kasih. Kau rapi juga yang mengelola, biar Kau pakai Tuhan setiap pemberian ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa atas ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Silakan memberi saudara. Shalom saudara, kita selesai. Apa masih ada yang mau tinggal di sini? Semangat. Kita selesai ya, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan besar dalam kehidupan kami. Saya Tuhan, kasih karunia-Mu selalu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini telah mengajarkan kami untuk kami dapat bagaimana kami membisikkan sebagai anak-Mu Tuhan untuk dalam menghadapi konflik. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat, bijaksana kepada kami Tuhan, untuk agar kami dapat terus menjadi terang-Mu, menjadi garam di dalam dunia ini, sehingga Tuhan nama-Mu dapat dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan selesai pada sore hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata dalam hati kami, menyempurnakan setiap firman yang disampaikan dan memberikan pengertian kepada kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dari saudara untuk mengangkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Thank you ya guys. Kita doa dulu. Kita berdoa sekali lagi.